Yudisium Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dimulai. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kasubdit Pendidikan Tinggi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Kasubdit Pendidikan Dasar Ditjen Bimas Hindu Kementerian, yang kami hormati Rektor Universitas Hindu Negeri 2 dan 3, Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Administrasi Akademik, Mahasiswaan dan Kerjasama, Dekan Fakultas Dharma, undangan lain para mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2020, baik yang hadir secara luring dan yang berbahagia. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Yudisium Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar pada hari ini, Senin 15 Februari 2021, yang bertempat di Auditorium Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berlomba berburu, pantang menyerah agar Acara kami lanjutkan dengan pembacaan doa. Kita meminta bersama. Rakta Tejo Namostute Sweta Pangkaja Madhyaste Baskaraya Namostute Wong Rang Rengsa Parama Siwa Raditya Yanama Swaha. Om Yang Widi, Sinar Surya yang maha hebat,
Engkau yang bercahaya merah, hormat kami kepadamu. Engkau yang berstana di tengah-tengah teratai putih, kami menghormat kepadamu. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin 15 Februari 2021, kami berkumpul di sini pada acara yudisium dan pengukuhan guru profesional pada program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020. Semoga dalam acara yudisium dan pengukuhan ini dapat melahirkan guru yang profesional serta dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Om Sriyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah laporan pengelola PPG Fakultas Dharma Acarya. Kepada Ibu Kaprodi kami silakan. Mohon izin untuk melepaskan masker. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kasubdit Pendidikan Dasar, Kasubdit Pendidikan Tinggi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Bapak Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Kepala Biro di lingkungan Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Dekan Fakultas Dharma Acarya, Wakil Dekan 1, 2, dan 3 di lingkungan Fakultas Dharma Acarya, pejabat struktural dan fungsional dan dosen pengampu Prodi Pendidikan Profesi Guru, pengelola PPG tahun 2020, serta seluruh peserta PPG yang saya cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha, kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan yudisium dan pengukuhan guru profesional PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Fakultas Dharma Acarya. Bapak Dirjen beserta hadirin yang saya hormati. Adapun tujuan dari pelaksanaan yudisium ini adalah menetapkan kelulusan mahasiswa PPG sebagai rangkaian akhir dari proses akademik yang kemudian berhak untuk memperoleh gelar guru profesional yang disingkat menjadi. Kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pendidikan profesi guru agama Hindu dalam jabatan tahun 2020. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan PPG di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, yang pertama adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Kedua, Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Prodi PPG dalam Jabatan LPTK IHDN Denpasar. Yang ketiga, Perjanjian Bersama Direktorat Jenderal Bimas Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang kerjasama pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2019 bagi guru mata pelajaran pendidikan agama Hindu, PNS maupun non-PNS. Kemudian Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar nomor 1489 tahun 2020. Para undangan yang saya hormati, berikut saya juga ingin melaporkan tentang pola pembelajaran dan evaluasi dalam kegiatan PPG tahun 2020. Proses pembelajaran pada PPG dalam jabatan tahun 2020 menggunakan pembelajaran daring. Untuk itu, LPTK wajib mengembangkan LMS atau Learning Management System sendiri.
Namun dengan pertimbangan beberapa hal, LMS yang dipergunakan LPTK penyelenggara PPG di bawah Kementerian Agama disepakati menggunakan LMS yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Islam yang kemudian dipergunakan oleh 4 agama, yakni agama Hindu, Islam, Kristen, dan Buddha, yang kemudian diberi nama SPACE, Sistem Pembelajaran Agama Secara Elektronik. Pembelajaran PPG ini terdiri dari 3 kelompok materi yang disebut dengan mata kegiatan. Yang pertama adalah pendalaman materi, lokakta, dan yang ketiga adalah PPL. Setelah mahasiswa menuntaskan pembelajaran di LPTK, mahasiswa akan dievaluasi oleh Kemdikbud melalui LMS UKM PPG. Ujian PPG atau yang disebut dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru atau yang disingkat menjadi UKM PPG terdiri dari 2 bentuk ujian, yakni uji kinerja dan uji pengetahuan, di mana terdapat perbedaan pada sistem ujian PPG tahun 2020 dibandingkan dengan PPG pada tahun-tahun sebelumnya. Pada uji kinerja UKM PPG tahun 2020, ditambahkan penilaian portofolio untuk menilai karya guru yang dihasilkan pada 2 tahun terakhir sebagai bentuk rekognisi pengalaman lampau atau RPL yang merupakan konsekuensi dari pengurangan jumlah SKS yang ditempuh dari 24 SKS menjadi 12 SKS. Penilaian portofolio ini terdiri atas 4 unsur, yaitu penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan pengetahuan baru, serta menghasilkan inovasi baru. Bapak Dirjen dan Bapak Rektor yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui, kondisi guru agama Hindu di Indonesia sangat beragam, baik dari pengetahuan, ketangguhan, kemandirian, serta juga kondisi geografis yang membentuk pola belajar yang sangat beragam bagi guru-guru agama Hindu di Indonesia. Hal ini mengakibatkan tidak semua guru dapat memenuhi tagihan portofolio yang merupakan bagian dari uji kinerja, sehingga LPTK kemudian melakukan langkah strategik dengan mengembangkan program induksi pada jeda pembelajaran untuk memenuhi tagihan pada uji kinerja, dalam hal ini adalah penilaian portofolio. Untuk pemenuhan unsur penelitian, dilakukan workshop atau coaching klinik artikel ilmiah yang outputnya setiap peserta memiliki artikel yang siap terbit dan memperoleh piagam penghargaan dengan jumlah atau JPL sebanyak 32 jam. Dan workshop pendampingan penyusunan LKS atau LKPD yang outputnya merupakan pemenuhan unsur menghasilkan inovasi baru berupa LKS selama 2 semester. Kemudian peserta juga memperoleh piagam sebagai bentuk induksi untuk pemenuhan unsur pencarian informasi dan pengetahuan baru dari portofolio. Dan untuk sistem ujian sepenuhnya dikendalikan oleh Panitia Nasional UKM PPG, sehingga kita hanya bisa melakukan program induksi. Di sisi lain, kegiatan tersebut kemudian menyediakan banyak sekali bahan-bahan pelajaran dari guru agama Hindu yang pada awal kegiatan PPG serasa sulit sekali diakses oleh guru-guru agama Hindu. Kondisi sekarang, 682 guru agama Hindu yang mengikuti PPG minimal memiliki 3 video pembelajaran, 2 LKPD, 1 artikel yang akan bisa diakses oleh seluruh guru agama Hindu di Indonesia, dan saya rasa itu pasti akan berkontribusi tinggi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran agama Hindu di Indonesia. Bapak Rektor yang saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak Dirjen yang saya muliakan, kegiatan ini dibiayai dari dana DIPA IHDN Denpasar, Kementerian Agama Republik Indonesia sejumlah Rp2.581.502.000. Jadi rata-rata biaya per orangnya itu adalah Rp3.800.000. Kemudian untuk peserta PPG pada tahun ini berjumlah 683 orang dari seluruh Indonesia yang terdiri dari guru PNS dan non-PNS. Pada bulan kedua pelaksanaan PPG, 1 orang tercatat mengundurkan diri karena tidak mampu beradaptasi pada sistem pembelajaran daring. Kemudian yang cukup menyedihkan, ada 2 orang meninggal setelah proses UKM PPG telah dilaksanakan. Dan info yang saya dengar, mereka berdua terkonfirmasi COVID-19.
Adapun jumlah peserta yang lulus sejumlah 432 orang, 249 orang lainnya tidak lulus dengan situasi 247 orang tidak lulus uji pengetahuan, 1 orang tidak lulus uji kinerja, serta 1 orang lagi tidak lulus uji pengetahuan dan uji kinerja. 1 orang peserta dari Maluku tidak bisa mengikuti ujian karena terlambat mendaftar pada sistem ujian nasional UKM PPG 2020. Adapun persentase kelulusan tahun ini sejumlah 63,4% dan LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwo menempati urutan kedua untuk penyelenggara PPG di bawah Kementerian Agama. Untuk peringkat pertama diperoleh oleh Staben Sriwijaya dan persentase lulusan 74,6%. Semoga tahun depan kita bisa meningkatkan jumlah lulusan dan kualitas. Para hadirin yang saya hormati, perlu kiranya saya sampaikan progres mahasiswa setelah mengikuti PPG, yakni terdapat perkembangan yang sangat signifikan berkaitan dengan kemampuan penggunaan IT pasca dilaksanakan penyelenggaraan PPG secara daring. Jika dianalisis dengan taksonomi, hampir 100% guru telah mengenal LMS, Google Classroom, layanan video conference pembelajaran, Google Quiz, maupun layanan pembelajaran digital lainnya, yang awalnya hanya 48% guru mengenal layanan pembelajaran digital, 90% guru mengenal dan memahami penggunaan layanan pembelajaran digital, dan selanjutnya setelah PPG 82% guru mengenal, memahami, dan mengaplikasikan layanan pembelajaran digital, 63% guru memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis. Peserta yang hadir secara luring pada yudisium ini merupakan bagian dari 18% ini. Kegiatan PPG ini pendidik yang terdiri atas guru pamong dan dosen. Kemudian 88 orang penguji UKIN UKM PPG yang juga terdiri dari dosen dan guru pamong. Hal yang dapat kami laporkan pada pelaksanaan yudisium pada hari ini. Selanjutnya pada hari ini mahasiswa PPG agama untuk selanjutnya dapat dikukuhkan dan diyudisium. Bapak Dirjen yang saya banggakan, sesuai dengan Pak Dirjen untuk berlari dalam percepatan kinerja Direktorat Jenderal Bimas Hindu, 432 orang guru yang akan diyudisium pada hari ini telah dibekali strategi, metode, dan teknik berlari dalam meningkatkan kualitas generasi Hindu melalui PPG. Untuk meningkatkan ketahanan dan kecepatan berlari, maka guru-guru tambahan sehingga kekuatan dan stabilitas larinya menjadi semakin pendidik ini akan dapat segera mempercepat proses tahapan NRG atau nomor registrasi guru. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, mengukuhkan peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 yang telah lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru bidang pendidikan agama Hindu berjumlah 432 orang sebagai guru profesional. Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan martabat bangsa. Denpasar, 15 Februari 2021, Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, Profesor Dr. DRS I Gusti Ngurah Sudiana, MSI. Selesai. Om Santi, 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 Om. Acara selanjutnya, yudisium guru profesional tahun 2020 oleh Rektor
Ketua acara, Kepator dan Bapak Dekan disilakan. Nama-nama perwakilan peserta yudisium pendidikan profesi guru agama Hindu dalam jabatan tahun 2020. Mengah Budi Rasa, Nuwayan Yeni Nuryatini, Garitik, Luh Carsini, Lebdo Widiatmo, Tony Jevisa, Igede Yudi Adnan, Igede Agus Ariana, Iputu Happy Prasetya, Imade Suardana, Iwayan Eka, Dewa Putu Eka Bawantu Putra, Niputu Eka Danayanti, Loh Putu Novi Ernawati, Inyoman Satria Wirawan, Dewa Ngakan Made Ekayana Putra. Iputu Bali, Imade Yuda Asmara, Imade Raka Ariana, Ikade Puja Arianta, acara kami lanjutkan dengan pembacaan janji guru Indonesia. Kepada seluruh peserta yudisium dimohon berdiri. Janji guru Indonesia. Sebagai guru Indonesia, saya berjanji. 1. Bahwa saya akan mengabdikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. 2. Bahwa saya akan melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. 3. Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. 4. Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan. 5. Bahwa saya akan menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Bahwa saya akan menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. 7. Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8. Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar pendidikan. 9. Bahwa saya akan memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10. Bahwa saya akan menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dan sejawat
untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. 11. Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi teladan dan perilaku bagi peserta didik dan masyarakat. 12. Bahwa saya akan menghormati, menaati dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Saya ikrarkan janji ini. Sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional. Acara selanjutnya, kesan dan pesan perwakilan peserta yudisium. Disilakan. Anu Badrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala pihak. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Kasubdit Pendidikan Tinggi dan Dasar Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, Kepala Biro di lingkungan Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang kami hormati Dekan Fakultas Dharma Acarya, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Fakultas Dharma Acarya, yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen pengampu dan guru pamong Prodi PPG, serta seluruh peserta PPG yang saya cintai dan saya banggakan, baik yang hadir secara luring maupun daring. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertewara nugrahanya kita telah diberikan kesempatan dan kesehatan dalam mengikuti serangkaian acara UNI tahun 2020 pada hari ini Senin 15 Februari 2021. Selanjutnya, perkenankanlah saya berdiri di sini mewakili teman-teman peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 di seluruh Indonesia untuk menyampaikan beberapa kata pada momen yang berbahagia ini. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini kami peserta PPG yang sudah dinyatakan lulus sangat berbahagia bisa berada dalam acara ini, baik secara langsung maupun secara virtual. Ini merupakan langkah awal dari langkah-langkah besar yang untuk kedepannya hingga bisa menjadi guru yang berkualitas dalam menjalankan amanah konstitusi, yaitu mendidik dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa secara profesional. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili teman-teman ingin menyampaikan pesan dan kesan selama menempuh pendidikan profesi guru di kampus Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa. Kesan kami pada saat kuliah, apalagi perkuliahannya dilaksanakan full secara daring atau virtual. Dari alhamdulillah, kami yang dulunya tidak terbiasa dengan IT, ini menjadi lebih terbiasa dan mampu mengoperasikan IT dengan lebih baik. Walaupun selama kami mengikuti perkuliahan secara daring ini, banyak hambatan, utamanya masalah sinyal yang kurang stabil. Karena tidak sedikit letak geografis peserta PPG, ada yang dari pegunungan atau dari pedesaan yang memiliki daerah blank spot sinyal atau sinyal yang
kurang stabil. Dengan berbagai macam perjuangan teman-teman, hingga masa-masa sulit itu terlewati dan akhirnya dinyatakan lulus setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan PPG ini. Dan juga beberapa teman kami yang belum beruntung. Maka pada kesempatan ini kami mendoakan agar teman-teman kami yang belum beruntung cepat bisa menyusul hingga nantinya bisa lulus dan dikukuhkan seperti sekarang ini. Kemudian pesan kami kepada lembaga yang kita cintai ini, apalagi beberapa waktu lalu telah resmi berganti status dari IHDN menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Semoga dengan bergantinya status tersebut, kampus kita menjadi lebih maju dan mampu mencetak insan yang berkualitas dan tentunya guru-guru yang lebih profesional. Hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lembaga atau civitas akademika yang ada di UHN ini, kepada para panitia atau pengelola, tentunya para dosen, pengajar, dan guru pamong yang telah memberikan dan bimbingan. Tanpa jasa-jasa beliau, kami tidak akan bisa berada dalam posisi ini dan dikukuhkan pada hari ini. Seperti dalam susastra Hindu dikatakan, ikang wewang maweh aji sastra gameng atiante dan dengaran. Seseorang yang telah memberikan, mendermakan suatu ilmu pengetahuan adalah sedekah yang paling mulia dari materi apapun. Dan merupakan hutang bagi si penerima karena ilmu pengetahuan dibawa seumur hidup. Maka dari itulah kami sebagai murid, sebagai mahasiswa, hanya bisa berterima kasih dan sujud bakti kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kami ilmu selama kegiatan PPG ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan permohonan maaf. Tan hane wong swasta yunulus, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Maka apabila ada kesalahan-kesalahan kami dalam mengikuti perkuliahan dan rangkaian PPG ini, baik disengaja maupun tidak, kami mewakili teman-teman semua memohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Kepada Bapak Rektor, disilakan. Yang terhormat Bapak Dirjen Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Kasubdit Pendidikan Dasar, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Kepala Biro Akademik dan Keuangan, Dekan Fakultas Dharma Carya, Wakil Dekan, Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Fakultas Dharma Carya, guru pamong dan dosen pengampu Prodi PPG, pengelola PPG tahun 2020, serta seluruh peserta PPG yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita ngayu bagi kepada ide sang yang dewasa, para leluhur, karena kita sudah bisa berkumpul di aula ini dalam masa pandemi untuk melaksanakan yudisium PPG yang angkatan kedua tahun 2020 dan angkatan pertamanya 2019. Hari ini tidak saja yudisium tapi juga pengukuhan guru, profesi guru, pendidikan profesi guru tahun 2020 ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Dharma Carya. Pertama,
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Masindo yang sudah memberikan kesempatan kepada WAN untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan PPG ini, sekaligus membuka prodi PPG. Kemudian terima kasih kepada Fakultas Dharma Carya, Pak Dekan, dan panitia pelaksana PPG, dan kepada semuanya termasuk Kakak Subdit, sehingga pelaksanaan latihan PPG ini bisa tuntas sampai hari ini. Walaupun ada perubahan pelaksanaan yang 2019 dilaksanakan secara langsung, tetapi 2020 sudah kita laksanakan daring. Tidak bisa lagi bercanda seperti kemarin, tidak bisa menggibung seperti yang dilaksanakan 2019. Walaupun demikian, pelaksanaan 2020 ini ternyata bisa juga dilaksanakan secara baik melalui IT, seperti laporan dari kesan pesan. Untuk menguasai IT perjuangannya luar biasa. Dari yang tidak punya laptop minjem, yang punya uang beli, yang tidak punya uang dan tidak punya laptop ke internet, yang tidak bisa ngeredit, mencari sumbangan kemana-mana. Dari tidak bisa IT, belajar IT mati-matian. Cuma yang sinyalnya black spot itu tidak bisa bikin pemancar. Saya pantau perjuangan dari belajar, kemudian bertanya, minta konsultasi dan minta juga dukungan sana sini untuk bisa tercapai apa yang diinginkan supaya sukses pelatihan yang sedang dilaksanakan. Estimasi dari guru-guru yang ikut atau guru-guru yang belum melaksanakan PPG itu adalah 1.000 yang tersisa. Dan kita harapkan tahun depan ini bisa dilaksanakan lagi. Dan kemarin yang ikut 600-an, ternyata yang lulus 400 sekian. 200 sekian lulus ya. 436 ya. 432 ya. Yang lulus 432. Jadi banyak yang masih tidak lulus. Dan ketika pengumuman tidak lulus, saya sendiri terkejut kenapa kok bisa. Padahal belajarnya sudah, beli laptop sudah, ada yang laptopnya dibilang rusak, menyebabkan tidak lulus. Ada menyalahkan leluhurnya, ada menyalahkan temannya. Bahkan ada menyalahkan Parisade karena diajak ngayah. Saya dapat laporan. Pengalaman tersebut mudah-mudahan dia akan datang ini tidak terjadi lagi. Penyebab ketidaklulusan itu berbagai faktor. Satu, mungkin saja tidak pernah mengikuti. Lalu ikut ujian sekali bingung. Jarang-jarang mengikuti juga bingung. Kemudian
mungkin saja syarat dari sekian itu tidak diikuti, misalnya jurnal nggak punya karya ilmiah, kisi-kisi nggak diisi, ujian nggak ikut, gimana bisa lulus? Padahal panitia itu, panitia penyelenggara, saya juga bersama Pak Dirjen mengharapkan semua, kalau saya jantungan bisa masuk rumah sakit saya, karena mencari orang lain. Nah ini penting diketahui, mungkin untuk yang perempuan sendiri, kan sudah biasa baca buku kita, laksanakan swadharma sendiri walaupun kurang sempurna. Dibandingkan melaksanakan swadharma orang lain walaupun sempurna. Apalagi pelaksanaan kita sempurna. Dari leluhur memang tidak bisa IT. Sampai sekarang nggak bisa IT. Jangan begitu. Orang sebelah-sebelah saya juga nggak bisa IT. Jangan balik. Saya harus bisa dan saya harus mengajari teman-teman IT. Itu baru bagus. Itu namanya orang yang hebat. Kalau, wih, kewah Pak. Cekadong kaku 5 nih. Baru ngambil laptop, kakah langsung. Stroke kiri ternyata. Baru melihat aja laptop sudah ngejar. Nah, kalau begitu sudahlah, tamat riwayatnya. Ini perlu melakukan evaluasi dengan baik, supaya nanti jangan menyalahkan panitia. Jangan menyalahkan kampus, jangan menyalahkan dirjen. Wah, ini tidak diluluskan, ini gimana ini? Kasihan mereka sudah tua. Kasihan mereka yang di gunungan. Gimana caranya orang ujian gak ikut? Biar 10 bikin pejati gak bisa juga. Orang ujian gak ikut, kisi-kisi gak diisi, gimana caranya? Nah ini contoh. Dan yang membuat kelulusan adalah diri sendiri dan yang hasilnya diperiksa oleh orang lain. Bukan dari kita yang memeriksa itu. Oleh karena itu, besok mari kita betul-betul belajar supaya bisa lulus. Kita harapkan jangan ada tersisa. Dan sangat bersyukur kita bisa melaksanakan dengan baik. Coba cek di tempat-tempat lain. Tidak sebaik yang dilaksanakan oleh WAN. Coba cek. Panitianya itu siang malam, 12 malam bisa nelpon saya. Untung saya jarang istirahat. Bisa jam 2. Mana rektor ini begini, ada kendala begini, jam 2 malam. Ini contoh. Begitu panitianya gencar sekali. Nah saudara juga yang belum lulus jangan bersedih hati, masih ada kesempatan. Dan yang sudah lulus jangan terlalu berbangga. Apalagi sebentar kebut-kebutan. Seperti anak SMA. Labuh das. Masuk UGD kewan. Bersyukur lulus, nanti kawan-kawan yang belakangan yang ikut dan ilmunya. Supaya kawan-kawan itu bisa lebih lancar dan lebih mudah untuk bisa mencapai kelulusan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita di WAN ini terus terang saja sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian agar proses PPG yang akan datang ini bisa banyak memberikan bantuan kepada Bapak Ibu guru yang belum lulus PPG saat ini, dan tentu dengan banyaknya lulus PPG, bahkan guru agama Hindu satu pun tidak tertinggal dan lulus PPG, ini bisa WAN Dirjen Bimas Hindu dikatakan sudah bisa melaksanakan tugas negara dan berkontribusi besar kepada negara.
Dan saya dengar tadi ada, kalau tidak salah, ada yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan tempat amuranga cintia. Mungkin saja kelulusan PPG-nya di Swarga. Kalau sekarang tidak di sini. Ada yang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Dan ada yang terlambat ujian, daftar. Ini berarti kurang rajin melihat atau sinyalnya rusak. Kalau terlambat daftarnya, itu sudah sistem yang mengekat. Beda dengan sistem manual dulu, masih bisa kasak-kusuk. Terlambat 1 hari masih bisa. Kalau sekarang sudah terlambat ya sudah tutup aksesnya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat kepada Bapak Ibu lulus PPG dan sudah yudisium dan pengukuhan pada hari ini pada angkatan kedua. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa ditransfer kepada anak didik kita supaya mereka menjadi anak didik yang berbudi luhur. Dan kepada yang belum lulus, minta maaf, kita belum bisa membantu secara maksimal supaya lulus. Semoga di tahun yang akan datang ini dengan komunikasi dan mungkin ada evaluasi-evaluasi, kita bisa membantu semaksimal mungkin untuk bisa lebih mudah ujiannya. Dan kita dorong supaya kelulusannya juga bisa maksimal. Terima kasih kepada seluruh civitas, terutama Fakultas Dharmacarya, Panitia PPG 2020. Mudah-mudahan Universitas ini Gusti Bagus Sugriwo yang baru saja meningkat statusnya melalui PPG sebagai salah satu komponen pendidikan bisa membawa kemajuan yang maksimal pada kampus kita ini. Sekali lagi, kalau ada kekurangan dari panitia PPG, kami juga di Civitas Akademika UAN Gusti Bagus Sugriwo dalam pelaksanaan PPG ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Pak Dirjen. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Ide Sang Yang Dewasa, dan saya tetap memberikan saran, mari kita selalu ikuti protokol kesehatan COVID-19 ini. Semoga kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Kalau ada yang salah, jangan dibesar-besarkan. Kalau ada yang bagus, silahkan diulang-ulang, dibicarakan. Om Santi, Santi, Santi. Om Suksma. Mohon perkenan Bapak Rektor untuk tetap di podium. Karena acara akan kami lanjutkan dengan penyerahan guru profesional program studi pendidikan profesi guru agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 dari Rektor Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar kepada Dirjen Dinas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Dirjen yang terhormat, pada pagi hari ini kami penyelenggara PPG angkatan kedua tahun 2020 menyerahkan hasil kelulusan PPG 2020 kepada Bapak Dirjen sepenuhnya. Dan minta maaf kalau ada
kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan yang dipakai nanti evaluasi untuk pelaksanaan yang akan datang. Atas perkenannya Bapak Dirjen, kami ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Dirjen Dinas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Dirjen, disilakan. Om Swastiastu, Om Moigramastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertapowiatu Swatah, yang disucikan Dinan Pandita, Pinandita, Romo Mangku, Wasi, dan para suci, yang terhormat Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Brahma Acarya, beserta para Wakil Dekan, yang terhormat Kaprodi Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, yang terhormat pengelola BPG, juga Ketua Panitia dan para jajaran yang telah mempersiapkan dengan sangat gigih acara yudisium dan pengukuhan PPG dalam jabatan 2020 ini. Dan tentu saja para peserta yang menjalani yudisium dan pengukuhan PPG dalam jabatan 2020 yang berbahagia. Sebelumnya tentu saja marilah kita bersama-sama mengaturkan puja dan puji Angayu Bagio kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara yudisium dan pengukuhan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020. Teman-teman sekalian, acara ini sungguh sangat baik, ya, karena masih pandemi COVID juga belum ada tanda-tanda menurun, dan acara ini dilaksanakan secara daring atau secara online. Tentu kita semua wajib untuk mentaati protokol kesehatan sehingga kita semua bisa selamat dari pandemi yang melanda bumi ini. Teman-teman sekalian, teman-teman sangat beruntung, ya, karena bisa mengikuti pelaksanaan PPG, bahkan bisa lulus uji kinerja dan uji pengetahuan, ya, dalam karena begini, kegiatan pelaksanaan PPG itu kebijakannya ada di Mendikbud, ya, dan proses pembelajarannya hanya 3 bulan, ya, melalui daring dengan 12 SKS. Ini beda jauh sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan 6 bulan dengan 24 SKS dan melalui tatap muka langsung. Ya, namun demikian saya berharap ini tidak mengurangi kualitas teman-teman semua. Ya, walaupun dari 600 lebih peserta yang sudah kita usahakan dengan menyisir anggaran yang ada, namun ternyata yang lulus 432, tetap harus kita syukuri. Teman-teman, silahkan berbahagia, ya, mendapatkan waranugraha ini, dan tentu saja bisa mendorong kawan-kawan kita yang belum lulus untuk ke depan, ya, masih berkesempatan dan bisa menjalankan uji-uji dengan lebih baik sehingga semua bisa lulus. Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia, tentu kami mengucapkan selamat, ya, kepada guru-guru agama Hindu di Indonesia yang telah melewati proses pendidikan PPG dalam jabatan selama 3 bulan kemarin. Ya, sehingga hari ini teman-teman semua
bisa dikukuhkan sebagai guru profesional. Ya, ingat ya, jabatannya luar biasa. Guru saja sudah hebat, apalagi ini guru profesional. Ya, tolong jaga betul sikap-sikap dan sifat profesionalisme yang teman-teman sandang saat ini. Teman-teman, guru itu adalah profesi yang mulia. Ya, dan tentu saja di dalam kemuliaannya, tugas guru itu kan juga tidak ringan sebenarnya. Ya, karena itulah mengapa profesi ini menjadi mulia. Karena teman-teman diberikan amanah dan tanggung jawab dalam menjadikan generasi muda yang cerdas, terampil, dan berkarakter, ya, yang didasarkan pada serada dan bakti serta sifat dan sikap yang mulia. Guru tentu saja adalah para pendidik profesional. Ya, dengan jadi teman-teman sudah lolos, ya, sudah lulus sehingga menjadi guru profesional, itu mempunyai tugas-tugas misalnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, ya, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak-anak, ya, mulai anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Untuk itu, guru memang diwajibkan memiliki sertifikasi pendidik. Ya, ini akan menunjukkan bahwa teman-teman memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Ya, jadi ini tidak main-main ini. Nah, tentu saja sertifikat pendidik ini bagi para guru itu memang harus diperolehnya itu melalui program pendidikan profesi guru yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pendidikan tinggi yang telah memenuhi syarat sebagai LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan. Dan terima kasih UHN Gusti Bagus Sugriwa telah berjuang dengan sangat baik untuk memenuhi syarat sebagai LPTK. Saya berharap perguruan tinggi kita ke depan semakin banyak yang bisa memenuhi syarat sebagai LPTK, ya, bahkan bukan hanya di tingkat dasar menengah, tetapi juga bisa di level perguruan tinggi. Teman-teman sekalian, kompetensi yang teman-teman miliki itu haruslah merupakan serangkaian, ya, serangkaian atau seperangkat pengetahuan, keterampilan, ya, dan perilaku yang harus diinternalisasi. Ya, diinternalisasi itu adalah dihayati, dikuasai, dan kemudian diimplementasikan, diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan atau tugas profesi teman-teman sekalian. Tentu saja hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Ya, ini penting untuk kita pahami semua. Ya, kemudian juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang diangkat sampai akhir tahun 2015. Teman-teman sekalian yang berbahagia, tentu maksud dari program pendidikan profesi guru, ya, bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya kita sebut PPG, ya, program pendidikan profesi guru, ini adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru-guru kita agar menguasai kompetensi guru secara utuh, ya, dengan standar nasional pendidikan, sehingga harapannya tentu saja adalah bahwa para guru ini dapat memiliki sertifikasi pendidik dengan kriteria yang semakin hari semakin ketat. Saya kira dari tahun ke tahun prosesnya cukup ketat,
ya, sehingga dampaknya ya lebih sekitar 200 peserta tidak bisa lulus dalam PBG kemarin. Nah, tentu saja mengapa harus ketat, memang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa guru-guru yang memperoleh sertifikasi ini memang guru-guru ya yang mempunyai kualifikasi seperti tujuan diadakannya program PPG ini, ya, program PPG. Nah, ini di Zoom-nya ini siapa ini yang share screen, ada foto cantik macam-macam ini, ya. Nanti ada foto-foto rahasia, ini bisa diketahui oleh umum loh ini bahaya, ya, bahaya teman-teman sekalian. Tujuan diadakannya PPG tentu adalah pertama menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran. Ya. Kemudian menindaklanjuti hasil penilai dengan melakukan bimbingan, pelatihan dan lain-lain kepada para peserta didik. Di samping itu juga diharapkan ya mampu melakukan penelitian dan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Teman-teman sekalian, tantangan guru di masa pandemi ya ini tentu tidak ringan, ya tidak ringan. Selain harus mampu ya menguasai secara teknis, secara materi, secara bahan, ya para guru juga harus menguasai teknologi, ya. Begitu salah maka dampaknya besar. Tadi misalnya ada yang share screen, nah nanti itu kalau ada foto pribadi yang keluar, video pribadi yang keluar, bahaya itu. Dan di screen capture disebarkan, wah nanti melanggar undang-undang ITE dan seterusnya. Ini harus hati-hati, ya harus hati-hati. Nah teman-teman harus menguasai teknologi, ya. Jadi mindset kita ini harus berubah. Kita harus memiliki mindset yang shifting, ya shifting itu bergeser, ya karena apa? Karena pengaruh teknologi ini, ya kalau tidak maka kita akan kesulitan menghadapi dunia pendidikan di masa pandemi ini. Ya memang pandemi sekarang ini sepertinya Tuhan menurunkan pandemi itu memaksa kita semua untuk belajar IT, ya belajar teknologi. Kalau kita lihat acara hari ini misalnya. Ya, saya yakin sesungguhnya panitia sudah melaksanakan ini, menyiapkan ini dengan sangat baik. Tetapi memang seringkali ada hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya tiba-tiba sinyalnya kurang baik, ya, sinyal kurang baik. Nah, kemudian juga dalam acara seperti ini yang perlu dipersiapkan bukan hanya persoalan panggung saja, ya, tapi juga bagaimana panggung dilengkapi dengan sound system yang mampu mentransmit ya suara berkualitas melalui jaringan yang barangkali tidak normal terus. Kemudian acara-acara seperti ini pembelajaran buat kita harus digawangi atau dikawal oleh para host yang banyak jumlahnya, ya. Meeting dulu menyiapkan nanti skenario ini, saya tugasnya ini. Harus patroli hostnya itu. Kalau ada orang yang tidak punya hak bicara, tahu-tahu terpencet mute-nya menjadi unmute, langsung dimatikan. Sehingga saya pikir ini di panggungnya apa ada ayamnya gitu, suara ayam berkokok terus gitu. Ternyata ada yang dari peserta, ya. Ini seperti penting ya, walaupun kelihatannya sepele. Tadi juga berkali-kali justru yang di panggung itu di mute, ya, sehingga yang bicara menjadi tidak keluar suaranya. Ini hostnya harus sangat kompak ini, harus banyak, kompak dan terus patroli, ya, memastikan bahwa peserta akan bisa. Nah, tapi ini memang inilah tantangan, ya. Pandemi sudah berlangsung hampir setahun. Saya harap para teman guru sudah semakin memahami apa-apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian juga tadi saya senang sekali disebutkan bahwa setiap guru itu selama pendidikan membuat 3 bahan ajar dan 1 artikel. Ini artinya lebih dari 1000 lebih bahan ajar yang sudah dihasilkan dong, ya. Nah, kalau saja misalnya
dari lebih 1000 bahan ajar itu kemudian diseleksi mana yang 100 terbaik gitu ya. Kemudian itu dijadikan harta kekayaan intelektual kita. Saya kira luar biasa. Jadi tahun ini kita memiliki 1000 bahan ajar pendidikan agama, 100 bahan ajar pendidikan agama terbaik. Ya, 1, 2, 3, 100. Nanti ketika tahun depan ya banyak yang menghasilkan lagi, diseleksi lagi. Ya, apakah 100 ini akan tetap atau sebagian digantikan oleh bahan ajar yang lain, sehingga tiap tahun kita akan merilis 100 bahan ajar terbaik. Ya, seperti kalau Forbes itu merilis 100 orang terkaya di dunia begitu. Ini adalah kekayaan intelektual kita yang luar biasa, sehingga para guru di seluruh Indonesia akan bisa membuat ini sebagai acuan. Dan juga teman-teman akan semakin berlomba-lomba agar karyanya menjadi atau nongkrong dalam 100 bahan ajar terbaik ya Indonesia gitu. Nah ini saya kira hal yang luar biasa ya. Ini adalah merupakan acknowledgement atau apresiasi atau penghargaan kepada para guru yang aktif membuat bahan ajar. Nah, teman-teman sekalian, guru ini adalah garda terdepan pembinaan kualitas SDM kita. Maka para guru saya harapkan menjadi jalmo atau insan pembelajar. Ya, dengan menjadi jalmo pembelajar, maka jangan lagi, wah saya sudah ini umur saya sudah hampir 50 tahun, enggak gitu. Jangan pernah menjadikan usia sebagai kendala. Ada memang orang muda jadi presiden, tapi tidak sedikit juga yang sudah umur 70 tahun, bahkan 90 tahun bisa jadi presiden. Oleh karena itu, barangkali banyak anak-anak muda, guru muda yang jadi guru teladan karena kemampuan IT-nya. Tetapi siapa tahu juga nanti misalnya ada guru yang usia senja ternyata menjadi yang guru idola karena menjadi menghasilkan bahan-bahan ajar yang terbaik ya dengan IT-nya yang kuat. Jangan usia itu hanya angka ya, tapi semangat itu yang menentukan apakah kita tetap muda atau kita memang sudah tua. Jadi tolong tetap bersemangat menjadi guru-guru. Teman-teman sekalian, mohon maaf agak banyak ini ya, karena saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan para guru yang luar biasa ini ya, yang telah lulus PPG. Karena saya sangat berharap banyak teman-teman ini semua akan menjadi garda terdepan kita dalam pengembangan SDM kita di seluruh Indonesia. Hal ini sangat penting saya kira. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bahwa kelulusan mahasiswa program PPG itu kan ditentukan melalui hasil uji kinerja dan uji pengetahuan yang sesuai dengan tentu saja standar kelulusan. Ya, kemudian teman-teman juga mendapatkan kabar baik bahwa mahasiswa program PPG yang dinyatakan lulus ini akan berhak mendapatkan gelar GR. Wah, gelarnya GR nanti ya, yang ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional bagi guru-guru. Ya, dan lulusan program PPG ini tentu saja akan mendapatkan sertifikasi profesi sebagai pendidik ya yang diterbitkan oleh LPTK, dalam hal ini adalah UHN I Gusti Bagus Sugiwa. Nah, kemudian sertifikasi profesi ini ya nanti disertai dengan lampiran transkrip akademik dan menjadi dasar penerbitan nomor registrasi guru yang akan diterbitkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, dengan dikukuhnya teman-teman semua sebagai guru profesional, maka saya yakin ya ke depan teman-teman akan mampu bahkan terus merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang tentu saja harus kita integrasikan ya dengan pendidikan karakter berbasis moderasi beragama. Ya, saat ini kita dihadapkan pada situasi di mana moderasi beragama bahkan secara internal kita sedang ada persoalan. Ya, oleh karena itu saya berharap guru-guru ini adalah insan pembelajar atau jalmo pembelajar. Ya, open mind. Kita harus siap menerima masukan-masukan baru, info-info baru, informasi baru yang harus kita telaah dengan standar logik yang kita miliki, dengan akal sehat dan hati nurani yang kita miliki. Dengan demikian, teman-teman ya
diharapkan akan mampu melahirkan generasi yang tangguh, peduli, jujur, cerdas, tentu saja sesuai juga dengan 4 pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rasanya sudah terlalu banyak yang saya sampaikan sebagai sambutan hari ini, dan saya ingin mengakhiri sambutan saya yang cukup panjang ini pada acara yudisium dan pengukuhan PPG dalam jabatan 2020. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tindak tanduk saya, dan dengan demikian saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu himne Universitas Hindu Negeri. Universitas Hindu Negeri.
pengukuhan pendidikan profesi guru agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar pada hari ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta pendidikan profesi guru agama Hindu tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Dan sebagai akhir kata kami tutup dengan paranam santi. Om Santi Santi Santi. Selamat jalan murid-muridku sayang. Ringankanlah melangkah, walau berat hatimu, meninggalkan kenangan yang tersimpan di sini, meninggalkan Bapak Ibu guru, meninggalkan adik-adikmu, meninggalkan cerita yang kau ukir dalam setiap nafasmu. Lihatlah ke depan, gemerlap harapan luas terbentang. Jadikanlah semangat untuk belajar dan terus belajar, memahami makna kehidupan. Jangan menyerah, jangan pula pasrah, karena di bahumu kuletakkan segala harapan agar kau menjadi manusia yang berguna di masa depan. Waktu tak akan pernah kembali. Kau pun harus melangkah pergi. Bawalah ilmu dan nasihat-nasihat kami. Jadikanlah setapak jalan di kehidupan yang mengantarmu meraih mimpi-mimpi. Selamat jalan, murid-muridku sayang. Kan ku simpan selalu
canda tawamu, kepandaianmu, juga kenakalanmu dalam catatan hidupku. Doa kami selalu menyertai. Semoga angan dan cita-citamu tercapai.